Nabi ya Rasulullah ya Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mengatakan atau orang yang bertanya tentang bagaimana caranya agar menjadi orang yang sabar. Maka sabar itu sebagaimana kita ketahui mempunyai keutamaan, mempunyai derajat, mempunyai kemuliaan di sisi Allah dan di sisi Nabi kita Muhammad SAW. Dan ingin menjadi orang-orang yang sabar itu gampang-gampang susah, melainkan harus mempunyai pengorbanan. Orang yang baik harus menjadi orang yang sabar. Orang yang sukses harus diiringi dengan kesabaran dan lain sebagainya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diganjar, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa batas. Artinya Allah Ta'ala akan memberikan kepada orang yang sabar dengan pahala-pahala yang begitu banyak. Belum lagi sabda Nabi SAW, orang yang bersabar maka kesalahannya, keburukannya akan dihapuskan oleh Allah. Orang yang bersabar derajatnya akan dinaikkan, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagaimana caranya agar kita semua menjadi orang-orang yang sabar? Maka ada trik-trik, ada cara-cara yang insya Allah cara ini gampang. Dan insya Allah kalau kita mau melaksanakan, kita akan tergolong menjadi orang-orang yang penyabar. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi orang yang sabar, maka jadilah orang yang proaktif, bukan menjadi orang yang reaktif. Artinya apa? Reaktif itu tidak bisa menahan diri ketika mendapatkan masalah. Ketika ada sesuatu yang kurang disukai, dia langsung marah tanpa memikirkan terlebih dahulu, tanpa meneliti apa yang menyebabkan masalah tersebut terjadi. Sehingga menjadi orang yang proaktif adalah orang yang bisa menahan diri ketika ada masalah, ketika ada sesuatu yang kurang disukainya, difikirkan terlebih dahulu, diteliti apa yang menyebabkan masalah itu terjadi, sehingga dengan demikian dia akan menjadi orang yang sabar. Ketika sudah meneliti masalah yang terjadi, bisa jadi karena ketidaksengajaan dia menyakiti kita, karena ketidaksengajaan dia menzalimi kita, sehingga kita gampang, mudah untuk memberikan maaf kepada orang tersebut. Maka jadilah orang yang bisa menahan diri, yang berpikir sejenak, yang meneliti apa yang menyebabkan sesuatu yang membuat marah itu terjadi. Bisa jadi karena ketidaksengajaan orang tersebut melakukannya, sehingga kita dengan mudah memberikan maaf kepada orang tersebut. Yang kedua, kalau kita ingin menjadi orang yang sabar, maka contoh, tirulah orang-orang yang sudah tidak diragukan lagi kesabarannya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mau dicaci, mau dimaki, mau disakiti, beliau tetap dalam keadaan sabar. Dan yang ketiga, hendaklah kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang Islam, orang yang beriman, mesti iman, percaya, yakin terhadap takdir, yang mana tidak akan ada terjadi sesuatu apapun di muka bumi ini, termasuk terjadi kepada kita, melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian kita tidak bisa menyalahkan orang lain, melainkan mengingatkan kita kepada Allah. Ini terjadi atas kehendak
ini terjadi, Allah Ta'ala sedang menguji kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang sabar ataukah sebaliknya? Ketika kita menjadi orang yang sabar, maka derajat kita ditinggikan oleh Allah, keburukan kesalahan kita diampuni oleh Allah, dan kita pun akan diberikan pahala yang berlipat ganda, yang banyak tanpa batas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jadilah orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua hidayah taufik, inayah, sehingga kita semua mampu menjadi orang-orang yang sabar, sehingga kehidupan kita bahagia, tenang, senang, dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli